Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Hari ini kita kedatangan satu tamu yang nggak kaleng-kaleng ya. Ownernya Tahu Bakso Talas, ya, Bu Ika ya, Bu. Ya. Ibu Ika boleh perkenalkan diri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Siti Solihah atau panggilan dari Ika, selaku founder dari PT Dua Pilar Sejahtera Indonesia dengan produk Tahu Bakso Talas, spesial untuk produk gluten free. Nah, ini kalau kita bicara gluten free, Bu. Ya. Seberapa sehat sih makanan-makanan yang ada sekarang ya, Bu? Oke, sekarang konsumen tuh lebih aware ya, terkait kalau misalkan mau belanja itu pasti dilihat dari compositionnya gitu. Gimana caranya kita untuk memperluas pasar terkait produk, kita harus mempunyai unique selling. Unique selling. Iya betul. Nah, saya mencetuskan produk dari brand kesini, spesial gluten free. Kenapa? Saya lebih supaya berbeda dengan kompetitor yang lain. Nah, ini juga unik, Bu. Kalau kita bicara Talas nih. Iya, betul. Talas kan cuma ada di Bogor, Bu. Iya. Nah, kenapa Ibu tiba-tiba kepikiran untuk Talas tuh biasanya kalau yang udah brand gede itu kan Lapis ya. Tapi kenapa Ibu bilang ini bakso? Iya. Awalnya itu saya melihat yang jualan di jalan-jalan itu yang awalnya itu. Saya merasa kenapa sih ini bisa menjadi bahan olahan atau produk yang unik yang benar-benar mempunyai daya jual tinggi gitu ya. Gimana caranya saya berpikir ini harus saya berbuat sesuatu nih untuk si bahan baku ini gitu. Akhirnya saya trial. Awalnya sih ketemu sama Pak Sandiaga Uno waktu itu ya. Wah, itu master. Iya betul. Karena beliau itu pernah berpesan dengan UMKM itu harus bisa menciptakan produk yang unik terkait mungkin pakan lokal yang diangkat Bapak Presiden Pak Jokowi waktu itu ya. Istilahnya untuk masyarakat tuh harus aware dengan pakan lokal. Iya. Ada kesulitan nggak coba untuk dapetin talasnya? Iya. Awalnya kita semuanya tuh sendiri. Tapi karena permintaan pasar luas, Masya Allah. kita dalam jangka setahun itu setelah ini nomor izin edar MD keluar, retail itu sudah mencari. Jadi kita tidak marketing, kita tidak harus presentation, memperkenalkan. Tapi begitu kita exhibition di istilahnya event-event besar ya, besar pameran-pameran, itu ada buyer di situ yang buyer mencari untuk produk. Oh, di situ sebar brosur atau apa? Iya betul. Dan itu emang ada kategori istilahnya mereka mencari produk yang benar-benar yang sehat ya, yang healthy food. Nah ini yang keren. Tapi lah ini gitu. Karena enak kalau itu sehat ya. Dan kalau kita bicara tahu bakso banyak. Begitu kita ada kata lain di belakang itu Talas. Selesai. Nggak ada lagi kompetitor di situ. Iya betul. Tahun berapa sih Bu mulai untuk coba-coba ini? Enggak coba-coba ya, emang udah niat kan? Pokoknya sih tahun 2015 tuh sudah mulai ya. Tapi 2015 karena kita belum belum aware ya. Saya belum melegalkan lah istilahnya ya. Zaman dulu itu belum ada media sosial seperti sekarang. Enggak, iya. Mungkin kita ini harus kemana? Betul. Gitu. Hanya main reseller gitu. Tapi begitu reseller udah seluruh Indonesia, akhirnya saya pikir gimana nih terjadi sesuatu dengan produk kita terhadap konsumen? Apa nih yang tanggung jawab saya sebagai pelaku usaha? Produsen gitu ya. Sebagai produsen. Akhirnya saya mulai melegalkan untuk nomor izin edar BPOM RMD gitu, untuk MD-nya ya. Karena masuknya produk frozen. Produk frozen itu produk masa simpan lebih dari 7 hari itu harus BPOM RMD. Nah, itu gitu. Perlu banyak yang tahu juga. Perlu banyak edukasi nih ke situ. 7 hari. 7 hari. Oke. Itu harus mempunyai legalitas BPOM RMD. Takutnya terjadi kita kan produsen yang rugi gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah ada nomor izin edar, kita ada database-nya ada. Jadi untuk istilahnya ada recall apa kita bisa lihat dari database itu siapa yang memproduksi, siapa tanggal berapanya, dan bahan baku apa saja yang bisa. Dan legalitas semuanya sudah ada itu di tahun 2022 itu udah semua legalitas. Sudah terpenuhi dan Ibu udah nggak trial error lagi terkait menu ya? Udah ketemu formula yang pas gitu. Dan itu nggak mudah loh. 3 bulan saya trial error. 3 bulan, oke. Saya dapat efektif nih compositionnya nih gitu. Mulai itu izin edar BPOM-nya kita registrasi ke BP POM dan itu semua mandiri ya, tidak ada
Kalau UMKM sekarang tuh sangat dimudahkan sekali. Sangat dimudahkan. Mau tuh, betul. Halal free. Kita berbayar. Masih berbayar waktu itu. Nggak ada zaman dulu itu. BPOM. Iya, BPOM saya yang sangat saya mau. Dan formasi nilai gizi itu sangat penting sekali untuk produk ya. Oh, iya. Tapi kan memang jangka panjang kan, Iya, Ibu. betul sekali. Dan memang kita harus ke situ ya. Maksudnya kalau kita mau expand ke retail besar atau mungkin kita emang ada asumsi ke depannya, ke depannya lebih bagus. Harus mikir lah, itu begitu sih. Emang harus berjuang. Harus berjuang, iya. Jadi jangan tengah-tengah. Banyak kalau karena suami itu ada ridho dari suami juga. Iya. Bapak ada di sana. Iya. Kita kalau mau benar-benar misalnya mau action, udah semua sekalian legalitas terus. Begitu kita sudah punya legalitas semuanya, kita mau lobby kemana juga kita sudah. Pede kan? Iya betul. Dan itu betul sekali. Tahun 2021 itu saya ke gedung Smesco dan itu ada buyer, seluruh buyer ya disitu karena Indah buyer itu kita ketemu buyer dengan PT Ion Indonesia dan nggak lama begitu ngeliat produk saya itu langsung tertarik. Ibu saya sedikit ya produk. Iya. Iya betul. Jadi Ibu exhibition waktu itu? Iya betul. Exhibition di Smesco. Iya betul. Dan kami sudah presentation dan test food juga dan satu juga langsung. Gitu ya. Ini menarik Bu. Iya. Jadi kalau kita bilang healthy food ya kan saat ini kan banyak orang yang ya instan ya mau udah kita bikin enak aja deh sehat apa belakangan gitu kan itu Ibu udah pikirkan juga jadi apa yang bikin Ibu jadi berpikiran kita harus bikin yang sehat gluten free dan segala macam. Iya, saya itu melihat budidaya ya anak muda sekarang itu cenderung memikirkan tidak memikirkan apa yang mereka konsumsi. Nah, gimana anak-anak Gen Z ini? Boleh kita lanjut ya, anak-anak Gen Z ini contoh belanja ke supermarket. Otomatis yang dimasak kan ini gitu ya. Bisa serumah. Rumah ada manfaatnya untuk mereka yang konsumsi setiap hari itu. Betul. Jadi saya melihat seperti itu sih, karena contohnya ya saya juga anak saya juga gitu. Jadi di mana supaya asupan mereka itu tetap terjaga, itu dari produk inilah. Karena kalau produk di luar tentunya takutnya yang kita ketahui tidak sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan sehari-hari di rumah. Tapi yang menarik lagi gini Bu, saya sempat dengar juga kan couple planner ya. Nah, dan Bapak nanti kita untuk next narasumber. Bapak ini ngurus keuangan. Iya betul. Apa memang basicnya Bapak di keuangan sebelumnya atau memang pada saat nyebur di perusahaan sendiri ya udah saya ada yang pegang keuangannya gitu. Memang Bapaknya waktu di asal di bagian purchasing kan. Purchasing. Istilahnya juga udah biasa lah keuangan gitu ya. Dan begitu melihat saya agak kewalahan terkait dengan kalau misalnya retail itu kan misalnya keuangan setiap minggu sekali masuk PO ya. Restoran dan market. Jadi saya sudah mulai kayak nggak sanggup. Ini udah mulai. Dia sudah mulai ada. Harus ada ahli keuangan. Iya. Tahun 2022 itu sangat signifikan sekali. Bahkan waktu pandemi tahun 2020 itu saya omset paling tertinggi di frozen food. Usaha yang benar-benar siap saji collab ya. Tapi saya Allah maha besar ya. Jadi diangkatnya di produk frozen food bahkan sampai keteter waktu itu. Itu di COVID ya, di pandemi. Betul sekali. Tahun 2020 saya ingat sekali waktu itu orang benar-benar di rumah tidak bisa beraktivitas ya, ibaratnya benar-benar kita juga beli tidak boleh beraktivitas. Ada banyak larangan lah, ada banyak batasan. Tapi kalau untuk online kita kencang sekali penjualannya gitu. Bahkan sampai ada permintaan dari Garut itu kita sampai benar-benar nggak sanggup untuk lagi. Jadi memang, jadi kalau kita bicara COVID ya, ada yang memang sampai sekarang belum bisa bangun. Tapi juga memang ada yang menemukan berkah di situ ya. Dan waktu itu kita mau pembelian mesin juga, penambahan pembelian mesin juga bingung, ya kan?
untuk capacity, menunjang capacity itu gitu. Karena sebenarnya permintaan besar ya. Betul. Tapi tidak boleh penambahan SDM karena betul. Tapi gimana caranya nih? Saya memenuhi semua itu gitu. Iya, jadi dilema juga ya. Terus gimana Bu? Itu kan jadi satu hal yang harus ini gimana caranya gitu. Iya. Sebetulnya gimana menemukan solusi yang gimana Bu? Oke, waktu itu karena discuss dengan tim juga dengan suami, ya udah makanya kita fokusin yang mana dulu nih. Oke, kita fokusin yang benar-benar yang dia sudah punya agen atau menjadi reseller yang banyak, karena mereka itu akan tersebar produknya. Jadi saya lebih priority yang itu sih. Tapi kalau misalkan masih reseller baru, itu ya kita jadi kita masuk listnya di belakangan dulu. Iya, ada priority di situ ya. Sebenarnya sih kita tuh ada permintaan dari buyer Grand Lucky juga sama Diamond. Emang saat ini saya lagi running ya. Cuma hanya ini kan saya fokus sama ibadah dulu. Nah, iya, ini ibu juga mau berangkat nih, bentar lagi nih. Makanya kita buru-buru schedule-nya harus hari. Boleh. Itu jadi Bu, sekarang kan udah mulai main kita masuk di Rice Market ya. Tadi ada Farmer Market ya, sorry ada Rice Market ya. Itu berarti kalau kita subnya ke satu cabang, apakah ke satu cabang cukup sebagai sentralnya ataukah memang Ibu yang distribusi sendiri? Kalau untuk Ion itu kita setiap recycling itu setiap store. Jadi saya biasanya bikin schedule satu hari harus 3 store. Jadi Ion itu saya menangani hampir 19 store. Jabodetabek. Hampir seluruh Indonesia. Di Bandung, Semarang, Surabaya. Ibu terbang sendiri. Itu sampai ke sana, Ibu? Iya, betul. Ekspedisinya. Kalau di total tuh hampir 30 store untuk Rice Market. Ini apa sih Bu? Kalau bisa dibilang kan tahu bakso talas. Iya. Ada talasnya kan di belakangnya. Apakah tidak mengubah dari cita rasa baksonya sendiri, tahunya gitu? Apa yang bikin itu? Kalau warna sama ya Bu? Nggak tahu jadi nggak ungu gitu ya baksonya? Hampir sama. Cuma karena ini benar-benar daging sapi ya, kita combine dengan tepung pate talas tidak berubah warna menjadi ungu kan? Bukan, jadi kayak orang kan kadang baksonya bisa tuh lebih karakteristiknya berbeda dengan bakso. Ini bikin penasaran kan? Siapa yang belum coba nanti coba. Smooth gitu. Oh lebih smooth? Iya. Karena ada campuran talasnya. Tepung pate talasnya tadi. Iya, jadi si talasnya ini hitam dagingnya. Itu justru kekuatannya di situ ya. Betul. Jadi kalau misalkan orang sudah makan bakso kuah nih yang siap saji, beda ya rasanya. Nah, iya. Itu ya. Keren. Bahkan juga waktu itu ada buyer dari Australia, itu minta bakso yang rusuk. Itu sampai berapa kontainer. Tapi kami tidak sanggup karena untuk pengadaan si rusuknya ini, gitu. Kita sudah visit beberapa tempat dan tidak menyentuh. Jadi kalau untuk di Australia itu, di sana itu kan di breadnya banyak orang Indonesia gitu. Dan ada yang buka makanan Asia, yaitu kayak bakso ini yang di itulah yang akan disuplai ke sana. Iya betul, untuk bakso rusuknya ini. Iya. Betul guys. Gitu. Wow. Kita mantap ini aja. Ada juga, tapi belum bisa memenuhi itu ya. Iya. Tadi bicara, baik lagi ke Bapak nih. 2022, biasanya 2022 ya. Iya. 2022 ya. Kan kalau ya tadi saya bilang kalau bicara udah Astra udah pilih fokus yang nggak tahu gitu kan, perusahaan yang memang waduh nyambang nih. Resign loh. Nggak ada, misalnya memang belum masa pensiun loh gitu. Pada saat menuju kerja di Astra tuh semua terfasilitasi kesehatan dari mungkin di kantornya. Mungkin beliau hanya duduk ibaratnya audit perusahaan berapa perusahaan dan itu mungkin sudah nyaman bagi beliau ya sekali. Nyaman. Mana Bapak? Tapi balik lagi karena kita visi misinya itu ibaratnya ibadah ya, saya bisa usahakan ya juga ibadah bermanfaat orang banyak gitu kan. Jadi kita discuss gimana caranya supaya perusahaan ini maju, otomatis butuhlah dukungan ya, dia sangat mendukung pada saat lebih akan lebih komplain lagi lebih lebih banyak. Memang bicara di tempat yang lama nyaman fasilitas apa segala macam. Tapi di perusahaan sekarang lebih berkah gitu ya. Apa yang Ibu merasa lebih berkah gitu?
begitu saya menjalani usaha ini fokus ya, kita niatnya sih bermanfaat gitu ya, bermanfaat usaha kita untuk orang lain. Insya Allah Allah akan membukakan rezeki dan pintu dari mana aja sih. Yang penting niatnya kita tulus berkah untuk mereka. Ada manfaat lah buat ada manfaat. Itu berkah bener Bu ya. Ini juga perlu banyak jadi inspirasi buat teman-teman yang di luar sana yang baru mulai ataupun yang memang sedang berjalan ya. Apa sih kunci rahasianya, kunci suksesnya sampai sedekah subuh. Apalagi Bu yang tapi itu yang paling tuh simpel kan Bu ya. Nggak rumit, tapi memang nggak semua orang bisa dengerin itu. Dan yang habis rasakan saat ini tuh Masya Allah. Jadi pelangkat semua. Wah tuh, Masya Allah, gampang sekali kan, sebenarnya simpel. Jadi teman-teman boleh siapapun coba ikutin tipsnya dari Bu. Alhamdulillah ya, tahu barang-barang nanti seperti itu. Nah ini kan 2015. Ibu Ika tadi itu memang apakah memang ibu bekerja atau memang sudah coba-coba kuliner apa gitu? Ya, pada saat awalnya dulu sempat bekerja di tempat masih family juga di Jakarta gitu. Tapi gitu sudah berumah tangga gitu kan, mungkin terlalu kalau suami kerja jarang ketemu gitu. Jadi mulai dari Jakarta beliau sih beda kita jarang ketemu. Dari situlah mungkin kodrat kita sebagai istri harus patuh dengan suami gitu ya. Akhirnya saya keluar dari perusahaan masih keluarga. Karena emang basicnya emang ulah kalau orang Jawa ya, maksudnya nggak bisa diem. Jadi emang saya udah biasa aktif di situ, begitu berkeluarga jadi kayak aneh aja. Ada yang kosong. Iya betul. Kita sih kayak gimana gitu. Akhirnya saya mau coba gitu. Makanya saya dulu memproduksi keripik gebok pisang. Gerbong kita olah, kita ambil serat dalamnya. Ini aja udah unik ya sebenarnya. Karena saya tuh menyukai hal-hal yang aneh-aneh. Itu ada nilai daya jual tinggi. Karena apa? Mereka si gebok ini kan bisa istilahnya mengatasi kayak risiko banyak. Iya betul banyak manfaat kesehatan. Ya, jadi di sini tuh yang belum ada kita karyakan di sini gitu. Dengan itu kita kerok jadi keripik. Dan itu tuh pasarnya bagus pada saat itu gitu. Sampai saya tuh beribu-ribu kemasan itu sekatnya gitu. Tapi begitu saya pernah waktu itu juga ada permintaan dari luar, tapi karena kita regulasi pada saat itu untuk ekspedisinya kita sangat tinggi, kita udah hitung HTP tapi tinggi sekali. Ternyata betul. Produksi bisa kita potong, tapi produksi Jadi malah habis ekspedisi tadi. Jadi mungkin ya untuk teman-teman yang lain gitu, kalau bisa menciptakan produk itu kita harus hitung HPP itu jangan sampai kita begitu sudah terjun nih nilai daya jualnya, begitu ada proyek banyak ternyata jebol. Nah itulah, karena kita tidak dimasukkan kayak biaya promosi, mungkin biaya misalnya penyusutan aset. Betul. Harusnya dimasukkan, dan mungkin pada saat itu kita masih belum terlalu paham. Poin-poin apa sih yang mesti dimasukkan dalam HPP gitu ya? Disebutnya mungkin belum gaji karyawan ya, gaji ownernya belum. Kadang-kadang harus skip gitu. Harus banyak cari ilmu, harus banyak belajar. Iya sih betul memang poin pentingnya Bu. Kadang-kadang ya contoh ya, maaf ya Bu ya, sudah merasa bahwa wah kita udah yang goalsnya udah tercapai kan, tahun ini dapat, ternyata ya udah tuh banyak yang terabaikan gitu. Akhirnya udah ngerasa dia cukup sih gitu. Nah ini seperti ini kan Bu, banyak kok. Bener-bener ya lebih bagus kalau ada fasilitator atau mungkin ada pendampingan yang ada pendampingan. Iya betul. Jadi mereka tidak akan tidak akan rugi gitu loh. Kalau misalkan dia bisa dapat bayar, kan namanya kita usaha itu kita nggak tahu ya, Allah yang maha tahu. Kan misalkan kita usaha ini, saya menciptakan produk ini gitu ya, menurut kita tuh biasa aja, tapi kalau Allah udah berkehendak rezekinya ternyata ini nggak biasa sih, nggak biasa. Iya kadarullah pasti. Nggak bisa alhamdulillah gitu. Jadi harus dipikirkan. Akhirnya mulailah ini, ternyata desainnya begini, ini harus ada packaging yang begini segala macam, itu mulai ya berjalan terus seperti itu Bu ya. Nah kalau bicara
strategi marketingnya Ibu gimana sih Bu? Ini kan banyak juga teman-teman yang mungkin mau tahu nih. Saya punya produk nih Mas Untuk. Gimana cara besar di selain exhibition ya Bu? Selain exhibition apa lagi nih Bu? Kalau selama ini sih kita brandingnya lebih ke bazar-bazar juga untuk mencari mitra sih. Jadi mencari mitra gitu ya. Gimana caranya bisnis kita ini selain di retail modern, kita juga harus branding di luar gitu. Di luar itu selain online dan offline ya. Nah, ya itu betul. Kalau offline-nya kita juga kalau bakso talas kita juga ada ruko di Ciumas di sana, di Pasar Mulia, sana juga untuk siap sajinya. Oh ada. Nanti kita boleh Pasir Mulia ya? Iya. Oh dari lampu merah pertigaan Bu? Iya betul. Arah ke Gunung Broto atau lurus? Berarti lurus ya? Lurus sampai ke ngelewatin apa tuh namanya? Ada sekolah rimba. Deket situ? Oh nanti kita cobain gitu. Oke itu yang ngelola sih Bu? Kita di Bodo-Bodo. Apartemen Pak. Oke. Ada yang ngelola? Ada. Namun dari sana itu setiap di Jumat Sabtu Minggu. Karena kita udah punya langganan tetap di sana. Jadi kita tuh menjaring orang-orang penghuni apartemen. Dia mau cari makan kan susah gitu, harus grab food. Nah gimana caranya kita buka di situ, otomatis kan membantu juga untuk mereka. Oh jadi nggak pakai online kelihatan. Oh itu di situ langsung pesan gitu. Iya. Ibu kalau sendiri offline, bazar, exhibition, online-nya Bu? Kalau online sih selama ini masih belum terlalu fokus. Pengen kita ya gitu, tapi masih belum fokus ke situ. Harus ada orang yang megang sih. Betul. Supaya kita terorganisasi dengan baik. Betul. Kalau saya bisa fokuskan untuk semua, saya nggak akan. Karena udah fokus di produksi, QC-nya segala macam. Sampai ke apa ya tadi yang offline-nya juga, Maksudnya langsung jual yang siap saji kan segala macam. Jadi memang ada spesialisnya dan barang gitu. Tapi kalau ekspedisi aman Bu ya. Jadi seluruh Nusantara tuh seluruh nasional ini Ibu bisa cover gitu ya. Kalau untuk yang juga ada misinya di sana. Oh, ya itu yang jadi mempermudah ini ya. Makanya wah gila sih Bang. Ini benar-benar saya tuh begitu ngeliat tahu bakso talas ya. Menarik loh ini. Ya itulah kalau kita mau berjuang, ya mendapatkan hasil yang bagus. Ya, Ya itu kan kadang ada orang yang udah menyerah di 1 bulan pertama. Udah kayaknya udah. Jadi saya tambah penasaran gitu loh. Oh bukan aja nyerah, tambah penasaran. Sini ini sama-sama tepung. Ini kok masih menarik. Oke, kita ukur lagi, kita timbang lagi sampai mendapatkan. Pokoknya never give up gitu. Jadi saya posisi aja gitu. Harus begitu. Pernah nggak sih Bu ngalamin titik terendah di saat contoh ya? Mungkin saya udahlah kayaknya udah. Saya udah nggak mau lahir gitu. Pernah nggak sih Bu ngalamin? Pada saat itu permintaan sudah banyak, tapi nomor izin edar tuh belum keluar karena masalahnya waktu di topping. Jadi untuk tahu bakso talas ini saya mempunyai 5 varian. Jadi yang diminta retail besar itu semua 5 varian itu harus ada semua nih. Tapi nomor izin edar itu baru keluar yang original. Yang topping itu terkendala karena mungkin ketertelusuran si bahan baku ini. Misalnya keju itu ketertelusurannya tuh dari bahan bakunya apa? Oh iya itu kan di BPOM tuh harus ada regulasi-regulasi. Turunannya apa? Keju dan apa gitu. Nah, cabe padahal hanya bisa beda ya. Ada cabe, ada topping cabe. Harus kita ujikan juga jeleknya gitu. Jadi setiap varian itu mempunyai uji lab masing-masing. Itu yang agak dibikin expensive ya Bu ya. Mahal lumayan lah kita. Udah keluar duit banyak, sudah revisi berapa kali untuk stiker dan kemasan segala macam. Tapi belum terbit. Tapi retail udah ngejar terus. Telepon kapan suplainya, kapan di misalnya masuk ke recycling gitunya, misalnya untuk dikiriman itu ya. Tapi kita belum bisa karena ya itu kalau misalkan saya sudah melegalkan si produk itu, kalau terjadi apa-apa dengan istilahnya member ya konsumen kenapa kita kalau kita kena ada produsen yang tahu jawab gitu. Itu saya kita hold dulu sampai nomor izin edar. Berapa lama Bu holdnya? Lama hampir setahun ini. Itu masa menantinya was-was juga. Kalau original tuh cepat. Kalau misalnya topping emang kita tuh harus ya itu balik lagi turunan si rasa-rasa tadi itu ya. Dan waktu itu kan masih COVID ya, jadi susah juga. Itu di masa COVID. Iya.
kita nggak bisa kayak misalkan offline sana datang nih, yang harus revisi itu apa? Iya. Keterbatasan juga kan? Iya betul. Untuk bahan bakunya udah bener yang kita pakai, Iya. masukin semua, tapi kok di sini masih ada revisi gitu, kita bingung ya. Sedangkan itu online, revisi itu udah mungkin lamanya di situ. Mungkin kalau pada saat itu offline, mungkin ya nggak lama kan keluar. Jadi penantian sudah berakhir. Itu di masa-masa ibu tuh, saya udah menyerah aja. Iya, karena waktu itu mikirnya gini, halal sudah terbit nih, semua udah terbit, ini apa nih? Godaan pengusaha begitu ya. Ya, tadi sama yang saya juga gitu ya. Kita tuh bayar, revisi juga itu kan bayar. Revisi bayar? Revisi untuk stiker segala macam kita bayar. Karena kita nge-hire orang juga kan. Untuk yang ngurus itu ya. Betul. Kalau untuk registrasi kita semua mandiri, kita isi sendiri, Tapi untuk istilahnya nge-hire orang itu kan ibaratnya ngedesain. Oh iya. Kan ini seperti ini. Sedangkan kalau orang regulasinya begini gitu. Iya sih. Idealismenya owner kadang-kadang. Sekali. Ya. Dan itu uang ya. Pasti. Oke. Saya maju terus gitu ya. Ini bakal ada ending yang bagus menurut saya itu. Positif aja. Itu dia keyakinan yang itu yang memperkuat itu adalah keyakinan ya yakin bahwa Allah pasti kasih yang terbaik lah gitu ya Bu ya. Nah, ini ada pesan-pesan nggak sih bukan buat teman-teman siapapun itu ya. Kalau selain juga harus ini penting banget ya. Misalnya tadi tertarik loh pas Ibu bilang legalitas, BPOM itu kadang-kadang Bu banyak terabaikan teman-teman kita ini. Kenapa sih harus dipush? Jadi pesan saya sih untuk UMKM sekarang ya, apalagi sekarang pemerintah sekarang itu sangat memudahkan untuk UMKM ya terkait legalitas itu. Kalau misalkan ada misalnya pelatihan yang istilahnya terkait dengan legalitas ini ikutlah gitu. Karena di sana ada fasilitator di sana, jadi akan membantu si UMKM itu gitu. Jadi sangat dimudahkan sekali sekarang. Dan itu free Bu? Free. Tuh kan? Free. Orang banyak nih Bu yang terbatas gitu nggak mau. Tapi balik lagi untuk uji lab ya pasti berbayar ya. Kan itu maksudnya swasta. Kan ada fasilitas mungkin ya, ada fasilitas dari sana mungkin ada negeri ya. Misalnya uji lab yang tuh yang bisa lebih. Siapa tahu ada link dan tuh biaya mungkin lebih murah mungkin gitu ya. Iya. Tapi kan memang itu salah satu boleh dibilang modal lah Bu ya. Iya. Karena memang konsumen sekarang itu ternyata ada kadar gula nih, saya tidak bisa, berarti lihat dari situnya. Jadi itu terlihat karbohidrat, protein, bla bla di situ ada semua. Itu Ibu udah pikirkan itu dari? Iya, sudah. Informasi lagi sih. Kita bakal undang satu waktu nanti Ibu Ika belajar kita akan panggil teman-teman UMKM di sini sharing ya Bu. Juga dijadikan narasumber. Itu yang paling penting Bu. Karena gini, mungkin kalau kami yang menjelaskan kan, saya hanya sepotong-sepotong, tapi kalau bukan praktisi, Ibu ngalamin dari memang. Ini saya punya produk dari itu dan segala macam. Ada proses jatuh bangunnya, sakitnya segala macam. Siap Ibu ya berarti nanti dengan Bapak mungkin gitu. Ibu ada lagi yang mau disampaikan mungkin terkait dengan pesan-pesan ke teman-teman? Kalau pesannya sih jangan takut menciptakan produk yang nilai daya jual tinggi, itu pasti ada segmennya gitu loh. Jadi harus jeli ya melihat peluang mana yang kira-kira produk yang belum ada di pasaran itu. Nah, cobalah disebut trial dan bikin produk itu. Istilahnya kita harus meriset pasar. Ini yang belum ada apa nih gitu. Apalagi sekarang tuh lagi aware ibaratnya healthy food ya, istilahnya gizi. Peluang besar. Nah, itu dia. Jadi jangan banyak sih, mungkin kita mau di lautan biru atau merah nih. Kalau Ibu sekarang gitu lautan yang merah tapi keren banget. Asik bener. Masih bisa. Sama-sama masih belajar Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Ika. Sama kita ketemu lagi insyaallah. Sukses terus untuk MS ya berarti ya. Tahu bakso talas ini sudah masuk mendunia sekarang. Insyaallah. Sukses buat penjagaan umrohnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.